Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, banyak orang yang tak pernah merasakan kasih sayang, baik dari keluarga ataupun orang lain. Cinta kasih merupakan suatu hal yang begitu asing bagi mereka. Mungkin saja seorang lahir dan hidup di dalam suatu keluarga atau lingkungan yang tidak mengenal kasih sayang sama sekali. Dan ia mengalami perlakuan-perlakuan yang sangat tidak baik dan melukai hati. Hal ini akan mengakibatkan kegetiran hati, kebencian yang tersembunyi, dan juga kemarahan yang terpendam. Seringkali orang-orang yang mengalaminya sangat sulit juga untuk mengasihi orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah hati orang yang mengalami hal ini dapat berubah? Saudara, kali ini kita akan belajar dari bacaan 1 Yohanes 3 ayat 16-24 tentang mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau saudara memegang Alkitab sekarang, mari kita baca bersama. 1 Yohanes 3 ayat 16-24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dengan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara seiman, tidak semua orang yang mengatakan aku mengasihimu benar-benar mengatakannya dengan tulus. Karena kasih yang tulus akan terbukti dari sikap, perbuatan, dan tingkah laku. Yang paling penting sekali adalah Allah sendiri yang akan menilai ketulusan hati. Seorang yang mengaku bahwa dirinya orang Kristen dan memiliki persekutuan dengan Allah dan memiliki kehidupan kekal yang Tuhan telah anugerahkan, maka ia harus benar-benar menganalisa hatinya dan kehidupannya dalam kasih. Apakah ada bukti akan pengakuan yang telah dia katakan? Kasih yang benar menunjukkan bukti bahwa ia bukan hanya mau berkorban bagi orang lain, namun juga mau menolong mereka yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Kalau hal ini tidak terlihat, maka haruslah dipertanyakan, apakah ia benar-benar memiliki kasih Allah dalam dirinya. Alkitab mengajarkan untuk mengasihi sesama, bukan hanya dengan perkataan, namun juga dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudaraku, bukti bahwa seorang adalah benar-benar anak Allah adalah bahwa ia akan menunjukkan hidupnya yang patuh pada Allah, bersikap dan bertindak mulia, dan penuh kasih. Orang-orang percaya pun telah diajarkan untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Paulus menuliskan dalam Roma pasal 5 ayat 5 yang mengatakan, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Kasih Allah telah ditanamkan pada setiap hati orang beriman oleh Roh Kudus yang telah Tuhan berikan untuk membimbing dan memimpin hidup orang percaya. Dalam artian Tuhan menempatkan Roh Kudus dalam hati yang akan menunjukkan dan mewujudkan kasih Allah. Ini merupakan bukti bahwa ia milik Allah dan ia mengasihi Allah yang terlebih dahulu mengasihinya. Kalau Tuhan hidup di dalam hati orang percaya, karena Tuhan adalah kasih, maka orang percaya juga akan mengasihi. Ini merupakan bukti bahwa Allah ada dalam dirinya. 1 Yohanes 2 ayat 9-11 mengatakan, "Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya." Saudaraku terkasih, kehidupan orang-orang percaya yang berada dalam terang Allah akan mampu mengasihi saudaranya. Tuhan memberikan kemampuan itu untuk dapat mengasihi orang lain, karena Roh Allah ada pada dia. Jadi, dapat dipahami orang yang telah benar-benar diselamatkan, memiliki Roh Allah, dan berjalan dalam terang Allah, dapat mengasihi saudaranya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi, saudara? Karena hatinya telah dirubah oleh kuasa Allah. Saudaraku, kasih Allah memberikan keyakinan akan keselamatan yang telah Tuhan karuniakan bagi orang-orang beriman. Tuhan mengasihi mereka walaupun mereka mungkin meragukan akan kasih Allah pada mereka. Namun Tuhan tidak mengutuk atau mengecam mereka karena mereka berada dalam Kristus. Mereka harus terus belajar untuk mengenali Allah. Roma 8 ayat 1 mengatakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Pada saat orang percaya melihat perwujudan akan kasih dalam dirinya, ini merupakan bukti akan persekutuan hidupnya dengan Allah. Dengan iman, mengasihi dan mematuhi Allah adalah bukti dari seorang yang telah diselamatkan. Allah akan menjawab doa-doanya sesuai dengan kehendak-Nya. Ia akan terus hidup dipenuhi oleh kehadiran dan kuasa Roh Kudus.
Saudaraku, untuk menjawab pertanyaan awal tadi bahwa apakah hati seorang yang telah mengalami perlakuan yang tidak baik akan dapat berubah? Jawabannya adalah iya. Kalau ia benar-benar mengenal kasih Allah dalam kebenaran firman dan menerimanya dengan iman. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau mengasihi sesama dengan tulus hati? Melupakan segala kegetiran atau rasa sakit hati atas perlakuan orang lain yang tidak baik, baik itu di lingkungan gereja ataupun di luar gereja. Saudaraku, berdoalah bagi mereka dan serahkan semuanya pada Yesus Kristus Allah kita. Mohon kekuatan agar Roh Allah untuk bukan hanya dapat menyembuhkan hati yang terluka, namun memberikan kekuatan untuk dapat memberkati kehidupan mereka sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, saya pahami bahwa hal ini mungkin sangat sulit dilakukan. Namun percayalah pada kekuatan Roh Kudus dan bukan pada kekuatan sendiri. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, diagungkanlah Engkau Bapa. Engkau adalah kasih, kasih yang telah Kau curahkan bagi anak-anak-Mu Bapa. Kami berterima kasih akan kasih-Mu Allah. Pada kesempatan ini Bapa, saya berdoa bagi saudara-saudara atau teman-teman yang mendengarkan. Beri kesembuhan pada mereka yang telah terluka hati. Bebaskan mereka dari kegetiran hati dan tolong mereka untuk dapat memaafkan dan mengasihi kembali. Kuatkan hati dan tolong kami untuk dapat berjalan dalam terang-Mu Allah, dalam kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau pun mengirim orang-orang yang dapat menguatkan dan berdoa bagi kami. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang kami cintai. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.